Semua rasa, emosi kita harus sesuai dengan rumusan syariat. Orang baru mampu menjadikan agama sebagai kehidupan. Rumusan syariat menjadi konsep di dalam menjalani kehidupan apabila memiliki kepribadian dua sifat, yaitu ifah dan adalah. Maka saat itulah baru sanggup memimpin dirinya. Kapan manusia sanggup mengikuti rumusan-rumusan syariah dalam semua aspek, baik aspek ibadah juga aspek kehidupan yang lain, apabila memiliki kepribadian ifah dan adalah, sehingga merekalah yang mampu menjadikan agama sebagai kehidupan. Manusia melangkahi aturan rumusan syariah, rumusan agama karena faktor belum mampu kontrol emosi dan selera, dan itulah namanya akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, adalah pembentukan kepribadian manusia yang selalu mampu menjaga wasatiyah dan keseimbangan, mulai daripada rasa dan selera yang ada dalam dirinya. Maka inilah Rasulullah mengatakan, fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Manusia ada sentral di dalam dirinya. Kalau untuk fisik ada namanya jantung. Kalau jantung itu normal, maka semua tubuh akan normal, karena di sana fungsinya. Jantung itu mati, tidak berdetak lagi, maka lain tidak berfungsi. Ada satu lagi, kalbu, namanya jantung rohani atau hati nurani, jiwa. Kalau dia juga normal, maka perilaku juga akan normal. Manusia yang sukses, zuhziha aninna wa udkhilal jannah faqad faz, adalah manusia yang mampu mengontrol emosi selera sesuai dengan rumusan syariat. Itulah akhlak, itulah hati yang bersih, yang tidak dipengaruhi oleh sifat-sifat kotor, sifat-sifat muhlikat. Dan ini menjadi modal untuk hasanah fil akhirah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari yang tidak ada fungsinya lagi harta, tidak ada artinya lagi keluarga, saudara pendukung, tetapi yang berfungsi, yang bisa masuk surga adalah mereka-mereka yang punya kalbun salim. Kapan kalbun salim? Di saat bisa menyembuhkan atau menyingkirkan, membersihkan hati daripada sifat-sifat buruk yang dibahas di dalam syariat lewat ilmu namanya tasawuf, dan mengisi dengan sifat-sifat baik, sifat munjiat, yaitu takhliyah wa tahliyah, bersihkan yang kotor, isi yang bersih, maka lahirlah pribadi hati yang ifah dan adalah. Dan ini perjuangan Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka jangan mati dulu kalau hati belum bersih daripada sifat-sifat yang kotor. Sehingga di dalam rumusan tasawuf sampai 70 lebih sifat kotor itu yang harus dibersihkan. Diisi dengan 70 secara rinci, 70 kalau sudah rinci. Maka
ilmu yang berkaitan dengan kepribadian itu yang dibahas di dalam tasawuf itu ada batas fardu'in, urgen, tidak boleh tidak menguasai ilmu itu. Dari sanalah manusia mampu kontrol diri, di sanalah manusia mau baru menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Kemudian saat manusia berubah status, seorang lelaki sudah berumah tangga, dia jadi pemimpin untuk rumah tangganya. Pemimpin Islam dalam rumah tangga adalah yang memimpin seperti dia memimpin dirinya. Sesuaikan semua sikap dan perilaku sesuai dengan rumusan syariat. Taat di dalam ibadah, taat di dalam semua aspek kehidupan. Artinya selalu mutaba'atus syar'i, mengikuti syariat. Maka Islam mengatur tidak cuma aspek ibadah, dalam aspek kehidupan harus bersyariat. Sudah berumah tangga, hidupkan syariat di rumah tangga dengan rumusan syariat rumah tangga dalam Islam. Maka Islam membahas tentang hak dan kewajiban rumah tangga. Mana yang kewajiban seorang suami, kalau dia tidak melakukan dia berdosa. Mana yang haram, mana hak istri, mana kewajiban seorang istri. Maka Allah memerintahkan kepada pemimpin rumah tangga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Kalau itu sudah dijalankan, berarti itu pemimpin Islam dalam rumah tangga. Dia muslim, yang dipimpinnya muslim. Pemimpin Islam, pemimpin yang menyelamatkan yang dipimpin dari neraka. Maka tugas seorang pemimpin rumah tangga itu berarti muslim memimpin muslim dengan kepemimpinan Islam. Kalau hanya berbicara fasilitas rumah, hanya berbicara tentang penampilan duniawi tanpa ada kaitan untuk keselamatan dari neraka, itu belum pemimpin Islam dalam rumah tangga. Ini yang sukses dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sanalah para pengembala kambing, manusia-manusia yang lahir di perkemahan di mana orang tuanya tidak punya rumah tetap karena mereka status pengembala onta, tapi di sana lahir pemimpin-pemimpin dunia yang dimulai dari mampu memimpin dirinya sendiri. Ibda binafsi. Inilah kesuksesan Islam yang kemudian menjadi peradaban dunia. Di luar rumah tangga ada pemimpin di atasnya lagi. Bagaimana mereka menjadi pemimpin Islam? Mereka memimpin yang dipimpin hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kapan manusia hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah? Selalu di dalam kehidupan dunianya selalu menjaga sesuai dengan rumusan-rumusan syariat. Saat berumah tangga, punya rumah, di sana ada tetangga. Islam mengatur tentang rumusan syariah di dalam bertetangga, sehingga di sana ada hak dan kewajiban jirah. Di sana ada kerabat. Islam punya rumusan bagaimana berinteraksi dengan kerabat. Ada hak dan kewajiban kerabat. Di sana ada persaudaraan, ukhuwah. Islam mengatur mana hak dan kewajiban persaudaraan. Dan di sana juga ada suhbah dalam interaksi, sahabat.
Maka dalam Islam beda, sahabat, ukhuwah, sadiq, itu beda, punya hak dan kewajiban yang berbeda. Begitulah urusan Islam dalam semua aspek interaksi antar sesama, itu punya hak dan kewajiban. Terbangunlah tatanan sosial yang luar biasa. Disinilah terjadi kekompakan dan keharmonisan generasi Islam di awal. Inilah yang dinyatakan dalam ayat wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ingat nikmat Allah saat kamu saling bermusuhan, saling konflik, tidak harmonis, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah mengharmoniskan antara hatimu, semua jadi harmonis, bahagia, tidak saling bermusuhan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kamu jadi bersaudara dengan nikmat Allah. Ibnu Abbas mentafsirkan nikmat itu adalah iman yang menghasilkan akhlak dan kepribadian. Kapan manusia harmonis, kapan manusia kompak, kapan manusia terhindar dari konflik? Apabila sukses akhlak, mereka sudah mampu mengontrol dirinya, memimpin dirinya. Selama gagal akhlak, konflik akan selalu terjadi, permusuhan akan selalu terjadi, menghalalkan segala cara di dalam pertukaran kepentingan, saling menzalimi. Itulah perilaku manusia-manusia yang gagal iman dan akhlak. Rumah tangga terjadi kehancuran kalau ujung-ujungnya pasti ada kegagalan akhlak di sana. Yang satu tidak sabar, yang satu tidak bersyukur. Maka sukses itu harus dengan sifat akhlak. Akhlak itu kalau dikumpulkan dalam makna yang luas, dalam dua sifat, yaitu bersyukur dan bersabar. Manusia yang bersyukur dan bersabar itulah manusia yang sudah mampu kontrol emosi dan selera sesuai dengan rumusan syariah. Istri yang tidak bersyukur selalu kecewa pada suami. Suami yang tidak sabar, tidak tahan menghadapi perilaku istri, akhirnya apa? Bubar. Sejahat apapun seorang istri tidak akan apa-apa dan selamat kalau kesabaran seorang suami luar biasa. Kalau dua-duanya sabar, dua-duanya bersyukur, itu baiti jannati, rumahku syurgaku. Kalau dua-duanya tidak sabar, dua-duanya tidak bersyukur, pasti baiti nari, rumah tanggaku nerakaku. Juga kehidupan yang lebih luas bertetangga. Tetangga yang gagal akhlak menjadi sumber penderitaan bagi kita. Maka orang cari rumah tempat yang strategis. Boleh kawasannya strategis, tapi kalau tetangganya jahat, itu tidak strategis lagi. Ya kan? Maka kapan baiti jannati? Sebenarnya modalnya akhlak, iman dan akhlak. Semuanya akan terpimpin dengan bagus. Dan konsep syariah yang berkaitan dengan iman dan akhlak ini tidak cuma bahagia di dunia, tetapi juga zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Inilah keberhasilan umat generasi Islam masa lalu. Kita generasi sekarang ini generasi yang menyembah-nyembah kecerdasan tapi melupakan kepribadian. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada yang bahagia. Yang kaya
diganggu oleh yang miskin. Yang kaya kikir, yang miskin tamak, pendengki. Ujungnya tidak ada yang bahagia satupun. Inilah yang terjadi di masa jahiliyah. Maka kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misi utamanya liutammima makarimal akhlak. Kalau akhlak sudah bagus, dunia bagaikan surga sebelum masuk surga. Rasulullah punya rumah reot kecil. Kalau kita ke Madinah kan cikalah rumah Nabi beot dah. Hana perabot mentereng, hana selitah mentereng. Tapi apa yang keluar dari lidah Rasulullah? Baiti jannati. Kalau akhlak Rasulullah tidak ada duanya, tapi mampu mentransfer akhlak itu kepada istrinya, membuat baiti jannati, rumah tanggaku, syurgaku, dalam sering lapar tapi tetap bagaikan syurga, tapi yang sering kenyang selalu katanya rumahku bagaikan nerakaku. Makannya cukup, semuanya cukup, fasilitas cukup, punya AC lagi tapi panas seperti neraka, ya kan? Maka kalau manusia sudah mampu memimpin dirinya, akan mampu memimpin yang lain, dan dia akan menjadi pemimpin yang adil karena sudah mulai adil terhadap dirinya. Inilah Islam. Maka hal pertama yang paling penting dulu, bagaimana kita mampu menyesuaikan sikap dan perilaku kita, mulai dari hati, perilaku dengan sesuai dengan syariat. Pasti harus tahu rumusan syariat. Maka setiap pribadi muslim wajib memiliki tahu rumusan syariat yang diistilahkan dalam agama ilmu syariat fardu'in, mulai dari akidah, fikih dan tasawuf. Begitu kira-kira rumusannya. Yang gambaran ji merinci ji nyampe tabut dah mati-mati ya dia pegah bab ifahnya le. Oh jangkauan ji adalah kapan kita adalah benar sih menyangkut dengan keimanan tauhid, karena semua sikap itu berdasarkan kepada ketauhidan, berkaitan, dia korelasi antara tauhid dengan akhlak. Jina korelasi sehingga akhlak tasawuf itu sebenarnya tauhid amal. Ilmu tauhid yang dibahas itu tauhid akidah. Untuk mengamalkan tauhid akidah itu yaitu lewat amalan tasawuf. Misalnya dalam tasawuf dilarang kita bersikap takabur. Kenapa tidak bersikap takabur? Orang beriman kalau benar-benar iman berfungsi di dada, dia tidak akan sombong, karena dia tahu semuanya itu dari Allah, bukan miliknya. Di saat ada kelebihan apapun yang ada pada dirinya, tidak merasa itu miliknya. Itu hanya pemberian Allah, bukan atas kemampuan dan kehebatan dirinya. Dia tidak pernah sombong dengan nikmat yang ada pada dirinya. Dia hanya bersyukur atas nikmat itu karena itu milik Allah. Kalau tidak punya iman, saat punya nikmat, punya kelebihan sombong. Tapi orang beriman saat punya nikmat dan kelebihan bersyukur, bukan sombong kan? Karena tahu dia punya akidah semuanya itu dari Allah. Itu gambaran korelasi antara tauhid dan tasawuf. Maka rumusan tiga ilmu ini semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Cuma kalau dia Al-Quran berbicara konteks tentang hati, maka dimasukkan dalam konteks tasawuf. Tapi dari sana juga berkaitan dengan akidah, itu masuk di dalam tauhid. Itu nama yang dirumuskan oleh para ulama.
walaupun di masa sebelumnya tidak ada rumusan tauhid, fikih, tasawuf. Itu supaya untuk mempermudah mempelajarinya. Maka ulama mempermudah itu lewat rumusan-rumusan itu.